pembelajaran sesuai dengan konsep-konsep nanti yang akan disampaikan oleh federasi, itu bukan hanya kita saja yang harus melaksanakan itu, tapi untuk seluruh sekolah. Nah, dalam konsep ini barangkali semua kita masih dalam taraf belajar bagaimana teknik dan cara-caranya dan dapat menjelaskan. Tapi yang jelas bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan ketentuan yang tidak bisa kita hindari. Karena semua sekolah sudah menerapkan konsep pembelajaran yang disebut dengan Merdeka Belajar. Itu barangkali yang ingin kami tekankan bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Koto 11 Tarusan beserta ibu-ibu wakil, ibu-ibu majelis guru, karyawan-karyawati yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan untuk bisa hadir mengikuti program guru penggerak ini dan sekaligus awal pembelajaran tahun 2022. Salawat beserta salam tidak lupa pula kami kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, bisa salam guru penggerak. Guru bergerak pasisir tacela. Tacela tuh tangguh, cerdas dan berakhlak ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kami berharap semoga dengan pengimbasan ini kita bisa merubah paradigma kita tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga budaya positif nanti yang akan kami sampaikan itu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah kami pelajari selama 3 bulan pelatihan sebagai calon guru penggerak Bapak Ibu. Sekarang kami lanjutkan sosialisasinya. Di sini sosialisasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di lingkungan sekolah oleh Federasi SPD calon guru penggerak Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Nah, baik Bapak Ibu, kita selaku pendidik atau guru, pemikiran yang ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu adalah pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kami pertajam Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, kita hanya menuntun kodrat anak-anak kita. Kita tidak bisa memaksakan bahwa anak-anak ini harus pintar, harus bisa, bukan begitu Bapak Ibu. Jadi paradigma kita selama ini karena kita ingin keberhasilan pada anak-anak, anak-anak bisa menjadi pintar, harus dapat apa yang kita sampaikan Bapak Ibu. Ya pada itu Bapak Ibu. Jadi awal agak menekan, agak memaksa anak-anak kita. Sementara menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita hanya menuntun tumbuh kembang anak-anak kita. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa ada kebun, petani dan bibit. Nah, coba kita analisa Bapak Ibu. Menurut filosofi Ki Hajar ini, guru hanya sebagai petani, diibaratkan sebagai petani. Dan kebun adalah sebagai lahannya sekolah kita. Dan bibit itu adalah muridnya. Nah, kami yakin dan percaya jika Bapak Ibu menanam contohnya bibit cabai ya Bapak Ibu. Nah, kita kan belum tahu bibit cabai ini unggul atau tidak unggulnya.
Nah, dengan Bapak Ibu menyemainya, melihat perkembangannya, melihat tumbuh kembang bibit-bibit tadi, kita jaga dari hama, kita lindungi dari binatang buas sehingga dia dapat tumbuh dengan baik, maka begitu juga dengan anak-anak didik kita. Dengan kita merawat, menyiram, memupuk sehingga bibit tadi tumbuh menjadi subur dan kita dapat hasil panen yang maksimal. Iya tak Bu? Iya kan Bu? Nah, jadi begitu juga dengan anak didik kita. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita tidak bisa menyamakan karakter anak-anak kita, tidak bisa menyamakan tingkat kecerdasan anak-anak kita. Bapak Ibu sudah merasakan, sudah mendidik dan mengajar anak-anak kita, menuntun mereka. Mungkin terasa sama Bapak Ibu gimana perbedaan antara si A dengan si B. Begitu Bapak Ibu untuk paradigma filosofi Ki Hajar Dewantara. Sehingga dengan kita menuntun dengan baik, tanpa memaksa, menjaga mereka, membimbing mereka, sehingga murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran jika lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Nah, kemudian selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan terasa sulit bagi anak-anak kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak ditekan terus sehingga mereka tidak berkembang dan cara berpikirnya pun tidak bisa berpikir dengan baik. Nah, jadi kami di sini Bapak Ibu bukan menggurui Bapak-bapak Ibu, tapi kami menyampaikan amanah dari filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga cita-cita pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, perubahan paradigma ini menurut Ki Hajar Dewantara, kita selaku pemimpin pembelajaran Bapak Ibu, kita mengenal dengan trilogi pendidikan. Ing ngarso suntulodo, ing madio mangun kaso, tutwuri handayani. 3. Trilogi pendidikan, di mana guru sebagai teladan. Nah, jadi kita Bapak Ibu, kita sebagai guru, mungkin Bapak Ibu sudah paham, tapi perlu kita ingat kembali, apapun gerak-gerik kita, apapun yang kita contohkan, kita teladankan kepada anak, anak bisa melihat, anak bisa mencontoh, dan anak bisa meniru. Jadi dalam kita bersikap, makanya ada 5 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru, terutama adalah kompetensi kepribadian dan sosial. Nah, jadi kepribadian kita baik bertutur kata, cara berpakaian, cara kita menuntun anak-anak, itu semuanya menjadi contoh bagi diri kita Bapak Ibu. Nah, kemudian ing madio mangun karso, memberikan ide dan gagasan. Memang tugas guru membimbing anak-anak dengan ilmu yang mereka miliki, memberikan ide-idenya, memberikan gagasannya, dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi anak-anak kita. 3. Tutwuri handayani. Nah, ini yang sering dipakai di dunia pendidikan, di mana guru-guru sebagai pendorong, pemberi motivasi anak-anak kita. Kalau anak-anak ini ada bermasalah dalam pembelajaran, kita dekati Bapak Ibu, karena anak kita butuh bimbingan. Kita perlu menuntun mereka. Nah, dengan mendekati mereka, dengan bercerita, kita gali terus apa permasalahannya, sehingga anak-anak kita bisa terkesan dengan kita dan mereka melakukan perubahan. Nah, itu bisa ibu-ibu rasakan selama dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang perubahan paradigma menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tripusat pendidikan. Nah, istilah tripusat pendidikan ini sudah biasa terjadi di lingkungan kita Bapak Ibu, karena pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa tigo tungku sajarangan. Itu budaya Minang kita. Kalau di Minangkabau, tigo tungku sajarangan itu
ada nenek mama, ada peran ulama, ada cadik pandai. Tapi kalau di dunia pendidikan, tiga tuku sejarangan tuh atau tri pusat pendidikan, ada lingkungan keluarga, ada lingkungan masyarakat, dan ada lingkungan sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara itu lingkungan yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak kita adalah lingkungan keluarga. Yaitu Bundo. Nah, karena anak pandai mengecek di lingkungan keluarga, anak pandai berjalan di lingkungan keluarga. Sementara paradigma atau fenomena yang terjadi kini, lingkungan keluarga ku lamah lo Bapak Ibu, teraso dawak na Bu. Bu Des. Nah, baak latar belakang keluarga yang broken home, otomatis anak awak tak dapat tuntunan pendidikan tuh yang menjadi teladan di keluarganya tuh tak dapat dong. Kenapa? Karena yang nyocali sehari-hari itu pertengkaran orang tuanya, kemudian perkelahian, bahasa yang tidak bagus, orang tua tidak pernah menegur anak. Nah, jadi peranan itu sangat penting dalam mensukseskan tumbuh kembang dan pendidikan anak-anak kita. Nah, sebagai guru, kita harus memahami karakter anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Jangan kita langsung menghukum dan menghujat bahwa anak ini tidak bertugas. Nah, sementara permasalahannya mungkin ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi Bapak Ibu. Lingkungan masyarakat. Kami berharap kepada Bapak Ibu yang ada, Ibu juga adalah warga masyarakat. Nah, kalau ada anak awak yang membuat kesalahan di lingkungan masyarakat, nampak sama ibu-ibu, silakan ditegur Bapak Ibu. Jangan ditilu Bapak Ibu. Bentuk itu Bapak Ibu. Jadi perlu peranan kita dalam lingkungan masyarakat untuk menuntun anak-anak kita. Dan kemudian lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah inilah tempat mereka belajar, tempat mereka menggali ilmu, tempat di sini berbagi pengetahuan dengan teman-temannya, berkolaborasi dengan guru-gurunya. Jadi harapan kami untuk paradigma yang tripusat ini Bapak Ibu, semoga kita bisa menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Guru hebat, cobalah kita merenung perubahan apa yang akan kita lakukan setelah mempelajari filosofi KHD ini. Jawaban Bapak Ibu tuangkan dalam kertas atau bisa langsung Bapak Ibu sampaikan. Kami beri waktu 5 menit saja. Nah, silakan Bapak Ibu. Bagi pendidikan, sejauh mana Bapak Ibu sudah membimbing anak-anak kita sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan apa perubahan yang akan kita implementasikan di sekolah kita nantinya di tahun ajaran 2022 ini. Karena Bapak Ibu, kita yang merdeka belajar itu bukan artinya anak-anak bebas tidak belajar Bapak Ibu. Merdeka belajar itu anak belajar sesuai keinginannya, lahir dari dalam dirinya. Nah, itu tugas kita untuk menumbuhkan dan memotivasi anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi generasi profil pelajar Pancasila yang bisa menjadi manusia yang berpikir kritis, yang kreatif, yang inovasi, dan berkebinekaan global, berjiwa gotong royong, dan Tuhan yang Maha Esa. Itu hanya bisa menuntun, nah, dan menjaga, memelihara, memotivasi anak-anak didik kita. Nah, kami yakin dan percaya ibu-ibu sudah berpengalaman dalam hal itu, namun masih ada yang harus kita sinkronkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Nah, silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan tentang perubahannya atau ada menyampaikan komentarnya, silakan. Setelah ini baru kita masuk ke budaya positif. Ibu Ademon, Ibu Iniza. Nah, ya, silakan Ibu Desi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desi Satria SPDI, yaitu guru PAI. Saya tertarik tadi dari penyampaian dari Ibu Pepi Rosi bahwa anak itu karakternya berbeda.
seperti contoh tadi ubi, pohon ubi tidak mungkin kita berharap untuk menjadi padi, gitu kan? Itu artinya kita tidak bisa memaksakan suatu ilmu tersebut pada dia. Tapi menurut saya ya, kita terikat oleh kurikulum, kemudian oleh KD dari mata pelajaran itu sendiri. Seperti kalau di dalam agama itu umpama nih KD 31, siswa menghafal surat Az-Zumar ayat 30 itu umpama. Jadi secara tidak langsung saya tentu memaksakan anak itu menghafal Ibu Melvia. Sementara kemampuan anak A dengan B itu kan berbeda. Ada yang cepat hafalannya, ada yang tidak mampu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sistem penilaian itu? Nanti nilai itu kan nanti dibunyikan di keterampilannya itu, prakteknya Bu Melvia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi, pertanyaan atau masukan yang sangat bagus sekali. Kita jawab aja langsung ya Bu. Baik Bu Desi, terima kasih. Tadi Bu Desi mengatakan menuntun anak itu ibaratkan dia sebuah pohon ubi tidak mungkin menjadi padi. Nah, sementara kita kan terikat dengan kurikulum. Anak itu harus mampu, kan begitu ya Bu Desi? Nah, sementara anak yang seperti yang Bu Desi sampaikan tadi, memang kita tidak bisa merubah kodrat anak. Kita hanya menuntun. Jadi dengan cara menuntun tadi kita contohkan bahwa seorang petani itu nanti dia akan menyiramnya, memupuknya, membuang dari hama, kemudian menjaga dari binatang liar supaya ubi kita ini tidak hancur. Jadi begitu juga kita guru Bu Desi, kalau anak tadi misalnya dia punya kemampuannya kurang. Nah, mungkin dengan bimbingan Bu Desi tadi, motivasi yang kita berikan, pendekatan yang kita berikan, pendekatan yang maksimal, kok indak jo dapet lai, memang itulah kodrat anak awak Bapak Ibu. Memang itulah kemampuannya, itu yang bisa jo dapet. Nah, jadi bisa juga nanti Ibu Desi kalau nyo tidak bisa berbahasa Arab misalnya, karena ini bahasa Arab, yo tulisan Latin suruh hafal semua anak. Sehari ku baca sampai 5 kali, ada ke Ibu. Besok yang kedua kali 5 kali lo baca dan sabaris ayat tadi. Aku gabungkan. Mode itu Bapak Ibu. Jadi kalau menurut kami seperti itu. Kalau kita bisa continue seperti itu Bapak Ibu, terlatih, terlatih, taruh menaruh, membimbing, insya Allah bisa. Kami yakin manusia itu dilahirkan dalam keadaan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita lagi menuntun anak-anak tersebut. Nah, dengan perlahan-lahan, dengan kita menuntunnya, mendekatinya, suruh baca sabaris dulu. Tidak bisa meniru ibu mengecek. Good morning, baca 3 kali. Good morning, good morning. Kan bisa, nah ibu tuh pintar. Nah, akhirnya anak-anak bersemangat dan mereka mencoba. Dengan begitu, itu sudah capaian dia Bapak Ibu. Tidak harus lo mahirnya serupa native speaker berbahasa Inggris, harus sempurna, harus hebat. Tidak bisa dong Bapak Ibu. Karena budaya awak di situ tidak ada kampung Inggris dong. Kecuali kalau lingkungan kita adalah lingkungan kampung Inggris, itu anak pasti bisa semuanya. Bisa berbahasa. Nah begitu juga dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu kami adakan permainan di mana permainannya Ibu dengan kepalan tangan. Ibu pejamkan mata, Ibu kepalkan tangan Ibu. Ibu ibaratkan di dalam kepalan tangan Ibu ini ada emas. Nah, Ibu, coba kepalkan tangan Bunda. Coba Bu Tuti. Nah, itulah paradigma kita Bapak Ibu. Maksudnya kebudayaan positif itu, kalau indah dari hati awak Bapak Ibu dan membuka kepalan tadi, leka bara Ibu Roska ambil aneh di tangan Ibu Asmara, pasti nak Ibu membuka, nak Bu. Nah, tapi kalau dengan keikhlasan hati Ibu ingin memberikan emas tadi,
pasti kita buka asal ini. Ambillah Bu Rosa itu Bu. Ya. Jadi itulah paradigma baru kita tentang budaya positif. Nah, kita masuk ke budaya positif lagi Bapak Ibu. Budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, kalau budaya positif itu Ibu kenal dengan kata budaya Bu? Budaya tuh Bu Ros. Kebiasaan. Apalagi Bu? Tradisi, kebudayaan, nilai-nilai. Nah itu Bapak Ibu yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Nah kalau berdasarkan nilai positif yang ada di sekolah kita, ibu-ibu sebagai guru di sini, kalau kami menilai Bu udah banyak budaya positifnya di sekolah kita. Tapi masih ada kelemahan-kelemahannya. Nah hari ini kami akan menyampaikan bagaimana budaya positif itu yang sesungguhnya yang harus kita lakukan sebagai guru transformer pendidikan atau membawa perubahan pendidikan ke depannya. Positif di lingkungan sekolah. Pertama adalah perubahan paradigma. Nah kami ingin menjelaskan Bapak Ibu, perubahan paradigma itu adalah pandangan kita, pemikiran kita tentang disiplin atau budaya positif yang ada di sekolah kita. SMP 1 Terusan kami yakin adalah SMP yang berdisiplin tinggi. Guru-gurunya, siswa-siswanya sudah ada penerapan budaya positif. Tapi masih ada kelemahan dalam mengatasi permasalahan terhadap murid seperti dalam kasus-kasus siswa. Kita masih memberikan hukuman, kita masih sebagai pemberi rasa bersalah, kita masih sebagai teman atau sebagai pemantau. Nah, tingkat yang lebih tinggi kita sebagai guru untuk mengatasi permasalahan siswa adalah sebagai manajer. Di sini yang kedua adalah budaya positif di lingkungan itu dipengaruhi oleh motivasi perilaku manusia. Di sini Bapak Ibu, perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa enggak awak mengawasi seseorang Bu? Nah kita lihat teorinya Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah itu dalam stimulus. Teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Sekarang Bapak Ibu kita lihat perilaku motivasi manusia. Menurut Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Itu Bu yang memotivasi Ibu untuk datang pagi ke sekolah Bu? Karena bertugas. Boleh Bu? Karena tanggung jawab. Apalagi Bu? Nah, apa motivasi Ibu melakukan disiplin itu? Nah, Bapak Ibu, yang memotivasi diri manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam pikiran kita adalah ini Bapak Ibu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah sekarang yang kedua, motivasi manusia itu melakukan disiplin, mematuhi disiplin untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari pimpinan, dari teman-teman atau dari yang lainnya. Kalau tidak ada penghargaan, kita tidak mau disiplin. Kalau tidak ada imbalan dari kepala sekolah, dari wakil kurikulum, kita datang sesuka hati kita saja. Jadi pemikiran apa yang muncul Bapak Ibu? Apa yang akan saya dapatkan? Apabila saya melakukannya. Kalau awak rajin datang ke sekolah, awak datang tepat waktu, bekerja seikhlasnya. Imbalan dan kan lagi dan dapat kepala yo. Jadi itu motivasi manusia Bapak Ibu. Motivasi yang dua itu disebut dengan motivasi eksternal. Seperti anak ibu yang datang tepat waktu, ibu kasih hadiah. Berarti anak-anak itu datang hadir karena dapat hadiah. Jadi itu eksternal Bapak Ibu. Sementara motivasi yang baik itu adalah yang ketiga Bapak Ibu. Motivasi untuk menjadi
orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita sudah punya kebiasaan berdisiplin dan yang kita yakini, maka kita ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, kita tetap disiplin. Nah, itu Bapak Ibu. Ada pujian atau tidak ada penghargaan, kita tetap merawat sekolah kita. Nah, itu yang disebut dengan motivasi yang lahir dalam diri kita, Bapak Ibu. Kemudian apa pemikiran yang timbul seperti ini? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, hendaklah kita itu berbuat bagaimana Bu Desi? Hendaklah kita itu berbuat bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi diri sendiri. Nah, itu kalau dapat kita berbuat Bapak Ibu, tidak hanya mengharapkan imbalan. Mudah-mudahan pada semester 2 ini kita dapat merubah paradigma kita Bapak Ibu. Yang akan membalas adalah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kelas Ananda di sini belajar tepat waktu, Bu, atau disiplin waktu, menghargai orang lain. Yang kita pakai adalah keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kalau peraturan tidak boleh lagi bahasanya, karena perubahan paradigma baru tentang budaya positif ini yang harus kita terapkan di SMP 1 Koto 11 Tarusan. Nah, semoga sekolah kita yang sudah harum namanya tetap selalu harum dan kita menjadi transformer pendidikan. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup. Ada anak-anak kita, kenapa dia lesu belajar? Kenapa tidak semangat? Karena dia tidak makan sampai sekolah deh Bapak Ibu. Sementara sampai di sekolah mereka kena hujatan, ditekan, dimarahi atau segala macam. Jadi Bapak Ibu, dengan kita memahami 5 kebutuhan dasar anak-anak kita, ibu-ibu pasti menjadi guru yang segitiga restitusi. Nah, yang bisa memvalidasi, mendeskripsikan anak-anak dan memberi keyakinan kepada anak-anak. Tidak terpenuhinya kebutuhan fisiknya seperti makan, minum, vitamin atau gizi yang lain karena ekonomi yang lemah, lingkungan keluarga yang miskin misalnya Bapak Ibu. Jadi kita harus menuntun anak-anak kita dengan baik. Baik Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Koto 11 Tarusan, demikian paparan sosialisasi kita pada hari ini, sehingga apa yang telah saya paparkan bermanfaat dan kita bisa menerapkannya dalam proses PBM, sehingga kita dapat menuntun murid-murid ke arah merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila.